Para saudari dan saudara, Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan siang hari ini saya mau menyampaikan tiga katakanlah catatan terkait dengan peristiwa-peristiwa pada yang dirayakan oleh gereja pada bulan Agustus, juga permenungan dalam bacaan-bacaan hari ini. Yang pertama, para saudari dan saudara, hari ini sekedar seinformatif mengingatkan kembali, hari ini menjadi hari terakhir kita misa di tempat ini. Nanti setelah misa jangan langsung mundur. Anda yang duduk di bangku setelah misa, setelah perutusan, nanti tolong bangkunya diangkat sendiri-sendiri, pindah ke gereja yang baru, itu ya. Maka dicek kalau bangkunya hanya diduduki satu orang, nanti diseret saja bangkunya. Ingatkan dia Mbak, kalau tidak minta tolong yang lain. Maka nanti yang menduduki bangku bertanggung jawab pindah bangkunya ke dalam gereja. Itu ya, itu yang pertama. Minggu depan kita akan misa di gereja yang baru. Sambil masih ada perawatan, masih ada hak komplain pada pemborong selama bulan-bulan ke depan sampai Desember. Maka kita perlu segera menjajaki supaya nanti kalau ada yang rusak-rusak segera bisa dikomplain dan diperbaiki. Maka sekali lagi jangan langsung kundur, mangke saderipun kundur, nyuwun tulung bangkunipun diotong sesarengan, gitu ya. Ini bangku sebelah utara kosong karena mereka sudah siap-siap bongkar seng di depan sana. Mereka lebih suka bongkar seng daripada menyambut tubuh dan darah Tuhan agaknya. Kosong yang di utara. Maka ya nggak apa-apa sih. Nah, minggu depan juga Bapak Ibu para saudari-saudara, misal kita akan kembali kepada format awal, pada mode awal. Maka Sabtu sore jam 5 sore, Minggu pagi jam setengah 8 pagi, dan Minggu sore jam 5 sore. Maka tidak ada lagi Minggu siang. Maka semoga mulai minggu depan tidak ada lagi yang tepas-tepas di dalam gereja. Maka bisa banyak kegiatan yang dilangsungkan di dalam gereja setelah misa pagi selesai. Itu yang pertama Bapak Ibu para saudari-saudara, untuk segera kita lakukan hari ini. Maka misalnya nggak perlu lama-lama. Lalu yang kedua Bapak Ibu para saudari dan saudara, terkait dengan bacaan hari ini. Bacaan hari ini masih bicara tentang mujizat yang rasa-rasanya oleh para murid Yesus, atau sekurang-kurangnya oleh orang-orang yang mengikuti Yesus dari kejauhan, ternyata dimaknai secara keliru. Bapak Ibu para saudari dan saudara, dua buah bacaan. Bacaan pertama dari kitab Keluaran, bacaan Injil dari Injil Santo Yohanes. Dua-duanya berbicara tentang mana, makanan dari surga. Tetapi dalam dua buah bacaan hari ini, rupa-rupanya apa yang dikersake Gusti Allah itu ternyata tidak ditangkap oleh manusia. Dengan adanya mana, dengan adanya pemberian dari Tuhan, rupa-rupanya sebetulnya Tuhan hanya ingin menghendaki supaya setiap orang yang beriman tahu, akulah Tuhan Allahmu. Maka Bapak Ibu para saudari dan saudara, kalau kita sampai hari ini masih ada kecukupan pangan, masih sampai hari ini kita kecukupan rezeki, kita masih punya kesehatan yang baik sampai sekarang, kita masih bisa bernafas dengan ringan sampai sekarang, rasa-rasanya kita diajak untuk tidak kemudian hanya merasa, oh ini usaha saya sendiri, ini kerja keras saya sendiri, ini karena saya olahraga, ini karena saya menjaga fisik saya dengan baik. Bukan. Kalau hari ini kita masih makan, masih kecukupan sandang pangan papan, kita masih kecukupan rezeki, kita masih bisa bernafas dengan baik, maka segala sesuatu yang kita alami hendaklah menurut bacaan pertama sampai atau mengantar kita sampai pada permenungan, rupa-rupanya Tuhan menyediakan ini untuk kami semua. Maka itu bacaan pertama kalau Bapak Ibu mersani dari bacaan halaman 4. Di sana dikatakan pada paragraf terakhir di halaman 4. Bukan, paragraf di atasnya. Akulah Tuhan Allah. Pada waktu senja kamu akan makan daging, pada waktu pagi kamu akan makan roti sampai kenyang. Dan aku harap pada waktu kamu mengkonsumsinya, kamu tahu akulah Tuhan Allahmu.
Maka bacaan hari ini mengingatkan Bapak Ibu, kalau kita bisa makan enak, maka jangan sampai kita berhenti pada permenungan, Bapakku sudah bekerja keras dan memberikan aku makanan enak. Salah. Atau sekurang-kurangnya menurut bacaan hari ini, itu kesimpulan orang yang tidak beriman. Kalau kemudian kita hari ini masih bisa mengatakan, saya habis ini akan pulang ke rumah dan saya bisa bernaung dalam rumah yang kokoh, semoga kita tidak hanya berkesimpulan, bapakku, ibuku sudah bekerja keras membangunkan ini untukku. Bacaan hari ini mengingatkan, itu bukan permenungan orang beriman. Bacaan hari ini mengingatkan, kalau hari ini saya masih bisa makan enak, kalau hari ini saya masih bisa bernaung di rumah yang kokoh, maka kita diajak untuk mengenal Tuhan menyelenggarakannya untuk saya. Maka bacaan-bacaan hari ini mengingatkan Bapak Ibu, apapun para saudara-saudara yang kita rasakan hari ini, yang kita alami hari ini, segala kenikmatan, segala ketercukupan, kita harus sampai pada Tuhanlah Allah kita. Dia menyelenggarakan untuk kita. Itu permenungan orang beriman. Maka kalau kita bisa makan, kita masih hidup, kita masih bekerja, maka apapun yang kita alami, kita perlu sampai pada permenungan Tuhan menyelenggarakannya untuk saya. Tuhan menyelenggarakannya untuk kita. Bukan sekedar saya diberi pekerjaan oleh orang, atau saya diberi makan oleh orang tua saya, atau macam-macam. Kita perlu sampai pada permenungan Tuhan yang menyediakan. Itu yang kedua. Semoga kita melihat apapun yang tersedia. Maka juga sama kalau gedung gereja kita jadi, semoga bukan kita tidak hanya melihat, oh pemborongnya bagus, enggak, pemborongnya enggak bagus. Pemborong bagus hanya mungkin kalau Tuhannya bagus. Oh bangunannya jadi karena kolektenya umat lancar, bukan. Kolekte umat lancar karena Tuhan melancarkannya. Maka arahnya ke sana. Maka semoga yang fisik, yang kelihatan, yang baik yang kita terima mengantar kita sampai permenungan Allah di balik itu semua. Kalau hidup kita baik, semoga kita masih bisa melihat ada Tuhan di balik itu semua. Itu bedanya orang yang beriman dan orang yang hanya berpikir sekular. Bacaan hari ini mengingatkan kita, mari kita menjadi orang sekular yang beriman. Kita melihat apa yang kelihatan, blegernya, tetapi kita juga melihat di balik blegernya. Maka semoga segala yang ada membawa kita melihat yang lebih dalam. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu para saudari-saudara, bulan ini bulan Agustus. Bulan Agustus dalam tradisi Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang secara khusus kita diajak untuk merenungkan dalam setiap pertemuan lingkungan, dalam setiap pertemuan apapun, entah PIA, PIR, OMK, keluarga, lansia atau siapapun, setiap pertemuan yang diadakan secara rutin kita diajak untuk merenungkan ajaran sosial gereja. Maka setiap bulan Agustus ada banyak dokumen dan materi yang dipersiapkan, dan khusus untuk tahun 2024 permenungannya difokuskan hanya pada satu dokumen, yaitu Fratelli Tutti. Hari Selasa besok akan ada sosialisasi tentang materi pertemuan 4 pekan. Tetapi yang ingin saya sampaikan di awal di perayaan Ekaristi ini adalah Bapak Ibu para saudari dan saudara sebetulnya bisa mengaksesnya langsung di internet. Fratelli Tutti, Anda mau keren pakai bahasa Inggris ada di sana, mau pakai bahasa Latin ada di sana, mau pakai bahasa Indonesia ada di sana. Maka silakan dicek di sana. Tetapi garis besar Fratelli Tutti mengingatkan kepada kita satu hal. Selama Agustus ini nanti kita diajak untuk senantiasa mengisi setiap permenungan dengan satu fokus. Fokusnya adalah judul dokumen itu sendiri, Fratelli Tutti, semua bersaudara. Maka dalam setiap pertemuan kita diajak untuk merenungkan kita semua saudara. Entah kita sesama, entah kita yang lain, kita semua saudara. Maka dalam permenungan 4 minggu ke depan kita diajak dalam memikirkan segala hal, maka kita dipikirkan kita bersaudara dengan yang lain dan macam-macam. Kalau kita bekerja keras, maka kita bekerja keras bukan untuk diri saya sendiri atau gereja Katolik semata, tetapi juga untuk kita bersama, untuk semua penduduk bumi dan seterusnya. Maka orientasi bulan Agustus nanti setiap permenungan kita diajak untuk menempatkannya pada gagasan semua manusia bersaudara, Fratelli Tutti.
Tidak ada orang yang bisa diasingkan, tidak perlu ada orang yang disingkirkan, tetapi semua harus direngkuh menjadi saudara. Entah tua, entah muda, entah beragama lain atau beragama yang sama, entah beriman kepada Tuhan atau ateis sekalipun, mereka saudara kita. Mereka koruptor atau mereka orang yang jujur sama sekali, mereka saudara kita. Perlu kita taruhi bersama. Maka Agustus bulan ini Bapak Ibu, selama 4 minggu ke depan, setiap permenungan, setiap pertemuan lingkungan diajak untuk menempatkannya dalam konteks satu kata kunci atau satu istilah kunci, kita semua bersaudara. Siapapun itu. Maka setiap renungan yang dibagikan, setiap masalah yang disampaikan, semoga kita senantiasa menggarisbawahi, kita memikirkan, mencari pemecahan, dan katakanlah menemukan jalan keluar untuk kebersamaan. Maka 3 hal yang saya sampaikan pada hari ini, semoga perayaan Ekaristi ini membantu kita untuk semakin dapat melihat, yang pertama, setiap bangunan fisik, setiap kecukupan secara fisik apapun yang kita alami, segala pengalaman kecukupan, semoga membantu kita semakin melihat ada Tuhan yang turut menyediakan di balik semuanya. Jangan sampai kita hanya menjadi orang sekular, tetapi juga menjadi orang yang beriman. Berikutnya kita diingatkan dalam permenungan selama sepanjang bulan Agustus ini, kita semua bersaudara. Apapun persoalannya, apapun permasalahannya, kita diajak untuk mencari solusi bagi kebersamaan hidup setiap manusia. Semoga dengan demikian kita semakin memahami kehidupan sebagai kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk membangun kebersamaan, menemukan Tuhan dalam kebersamaan dengan siapapun, ini dan sepanjang segala masa.